Bu Ana. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Jadi gini Bu Ana, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Kemudian nanti pertemuan berikutnya observasi dan setelahnya nanti pasca observasi. Nah, di pertemuan hari ini yaitu pra observasi dengan tujuan yaitu nanti agar Bu Ana dapat lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan observasi di pertemuan berikutnya. Gitu ya Bu Ana ya. Untuk pertama terkait dengan kegiatan observasi besok itu harinya ditentukan hari apa? Hari Kamis Pak, tanggal 31 Oktober tahun 2024. 31 Oktober 2024. Untuk mata pelajarannya? Matematika. Kemudian untuk kelasnya? Kelas 2. Ya, yang saya ampu di kelas 2. Kemudian untuk waktunya jam berapa? Jam pagi dari jam 7.35 hingga 8.45. Baik, jadi kesepakatannya untuk observasi tadi harinya hari Kamis Ya. 31 Oktober 2024, mata pelajarannya matematika, kemudian kelasnya kelas 2 dan waktunya jam 7.35 sampai 8.45 ya Bu. Untuk kemudian kira-kira pada saat observasi itu tujuan pembelajarannya apa kaitan dengan mata pelajaran matematika nanti? Nah, ini kan saya mengambil mata pelajaran yang matematika di sini sesuai dengan bab saya yaitu mengenai bangun data. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan saya capai yaitu membedakan segi banyak dan bukan segi banyak. Terus nanti siswa mengenal contoh-contoh bangun data dan yang terakhir itu mengetahui ciri-ciri dari bangun data, baik itu dari segitiga, segi 4, lingkaran, seperti itu Pak. Jadi bangun datar ya? Ya. Dasarnya segitiga, Segi 4, dan lingkaran. Jadi saya ulang lagi ya Bu ya. Kaitan tujuan pembelajaran tadi Bu Ana terkait dengan membedakan segi bangun ya. Yang kedua mengenal contoh-contoh bangun datar. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi terkait dengan ciri bangun datar seperti segitiga, kemudian ada persegi sama lingkaran gitu ya. Ada lagi yang mengenai yang segi banyak Pak. Jadi ada segi 5, segi 6. Oh, sampai ke taraf itu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu terkait dengan observasi besok? Nah, untuk area pengembangan yang akan saya capai di sini, peserta didik itu dapat memahami mengenai bangun datar dan ciri-ciri dari bangun datar dari baik itu segitiga, lingkaran, segi banyak, dan segi 4 itu dengan menggunakan permainan word. Permainan Word. Nah, di sini dengan permainan ini akan lebih menarik sehingga anak itu akan lebih paham mengenai materi tersebut. jadi lebih antusias berarti. Ya. Ada lagi? Udah itu aja? Ya, cukup. Jadi untuk area pengembangannya tadi dengan memahami bangun datar, kemudian mengidentifikasi cirinya dengan menggunakan apa tadi word. Harapannya nanti peserta didik dapat lebih tertarik, kemudian lebih antusias seperti itu dalam memahami materi. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan apa Bu? Nah, untuk strategi di sini saya menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten dan proses. Kontennya apa? Nah, di sini nantinya saya akan menampilkan beberapa video mengenai bangun data tersebut. Nantinya anak akan melihat dan memahami mengenai materi tersebut. Kemudian kalau prosesnya? Untuk prosesnya nantinya saya akan membuat kelompok. Di dalam kelompok itu saya akan membagi 3 kelompok. Seperti itu. 3 kelompok ya? Ya.
Kemudian ada kaitan dengan mungkin model pembelajarannya atau apa gitu? Ya, untuk modul pembelajarannya di sini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Baik, tadi diferensiasinya ada, yaitu konten dan proses. Kemudian modelnya problem based learning. Selain itu mungkin ada strategi yang lain? Cukup untuk strateginya. Nah, nantinya cuma kita menggunakan pendekatannya yang pembelajaran diferensiasi dengan kompetensi sosial ekonomi. Yang ASE itu ya? Emosional, ya. Kompetensi sosial. Baik ya, saya ulang untuk strategi yang dipersiapkan. Yang pertama tadi ada pembelajaran diferensiasinya, konten dan prosesnya muncul, kontennya dalam bentuk video, kemudian tadi prosesnya dengan kelompok, ya membagian kelompok, kemudian menggunakan model pembelajarannya problem based learning, dan tadi ada menyangkutkan terkait dengan kompetensi sosial emosional gitu ya. Itu aja Bu terkait dengan pra observasi ini. Tadi saya dapat informasi terkait dengan pelaksanaannya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian ada area pengembangannya dan strategi yang dipersiapkan. Jadi harapannya dengan mengidentifikasi seperti ini nanti Bu Ana tahu arahannya yang ingin dicapai, lebih siap lagi pada saat observasi pertemuan berikutnya. Gitu ya Bu ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan masuk ke kelas Bu Ana untuk melakukan observasi. Terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar untuk memulai kegiatan hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Lukman. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa ini semoga ilmu yang diberikan Ibu Guru bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya. Selanjutnya coba kelas 2 mana suaranya? Iya. Lihat kanan dan kirinya. Iya. Adakah kursi tak bertuah? Semua. Semua ya, berarti hari ini berangkat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya hari ini. Nah, kesepakatan pada pagi hari ini ya, kalian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak boleh gojek, tidak boleh bicara sendiri. Jika melakukan nanti ada hukumannya, nanti maju ke depan untuk menyanyikan lagu nasional. Itu siap? Sanggup? Oh. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Sekarang posisi berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, sebelumnya Bu Ana akan memberikan apresiasi untuk kalian. Sekarang, halo. Bu Ana akan bertanya, coba lihat benda yang ada di sekitar kalian. Ya, boleh ya. Terus kalian. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu kita dapat membedakan segi banyak dan bukan segi banyak, menyebutkan contoh-contoh baru ruang dan. Nah, sebelumnya Bu Ana akan memberikan bahan ajar untuk kalian pelajari dulu ya. Baca. Nah, sekarang Mas Reza bisa membacakan
kalian tahu benar-benar Ini bentuk bentuk ini ya cepat sekali. Benda berikut adalah bilaku, sedangkan pada kodok terlihat bentuk garis lurus yang menyatu. garisnya ada berapa? Hula hoop dan kodok merupakan contoh bangun datar yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, sekarang bentuk yang pertama ini bentuk apa? Ini jajar. Nah, ini rambut. Di sini Bu Ana ada kuis, ya. Coba nanti kalian akan maju ke depan. Nanti Bu Ana akan memanggil kalian menggunakan skin. Nah, mau pilih nomor berapa? Di tangan dulu ya. Ya, bisa langsung dijawab. Yang lain diam dulu. Ya, diberi tepuk tangan. Lanjut lagi. Sekarang Bu Ana akan membagi kelompok kalian ya. Kelompok segitiga terdiri dari siapa? Aska, Hafiza, dan Lukman. Kelompok lingkaran yaitu kelompoknya Adam, kelompoknya Mulan, dan kelompoknya Mas Reza. Kelompok segi empat yaitu kelompoknya Mas Niko, kelompoknya Mbak Nadine, dan Mas Latif. Yuk, warnanya bebas warna. Ya, mohon perhatikan untuk warnai segi empat. Berarti yang memiliki segi empat warnai segi empat. Ya. Ya, bentar masih ada lagi. Bukunya di bawah, pembacaannya. Ya, salam dulu. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok bentuknya
siang Bu Ana. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bu Ana, ya, tadi ini kan kita masih dalam rangka observasi supervisi akademik. Iya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa rentetannya itu nanti ada praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi sekalian ke rencana pengembangan berikutnya. Nah kemarin kan di hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi di mana kita sudah menentukan terkait dengan pelaksanaan observasinya kapan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, area apa yang dicapai, dan apa itu strategi apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan observasi. Kemudian tadi pagi kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran tadi di kelas 2 ya, mapelnya matematika. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan pasca observasi. Nanti kita sharing terkait apa-apa saja yang terjadi pada saat observasi tadi. Sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu gimana perasaannya setelah di observasi, terutama ada observer atau supervisor di dalam kelas seperti ini. Ya, perasaan saya biasanya kalau mengajar itu kan sendiri ya Pak, Sendiri. ya, tanpa ada observer. Nah, jadi sedikit grogi. Biasanya itu tidak ada kendala, akhirnya dengan ada itu, akhirnya tiba-tiba ada kendala gitu Pak. Jadi Gitu, ya. ya ada sedikit rasa canggung-canggungnya juga ya. Jadi tidak seleluasa ketika Iya, ngajar seperti biasa ya. Iya. Ya, memang itu suatu pelajaran dulu. Jadi memang tiap individu memang punya emosi masing-masing dan Iya, sebagainya. betul. Gitu. Nah ini kita masuk ke inti dari pasca supervisi. Mungkin sekilas saja dari observasi tadi, bisa diceritakan tadi Bu Ana melakukan apa saja di kegiatan pembelajarannya seperti ini. Ya, untuk kegiatan pembelajaran saya tadi yang matematika, saya mengikuti sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya buat. Yang awal itu kan mengenai pendahuluan itu selalu diawali dengan salam, doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Selanjutnya itu mengecek kehadiran. Di sini saya mengecek kehadiran dengan lagu tadi biar anak lebih beda lagi gitu Pak. Jadi saya mengecek presentasi anak tadi dengan cek dengan lagu. Terus selanjutnya juga mengecek kerapian baju siswa itu, dan juga mengecek sekitarnya itu ada sampah atau tidak, dan setelah itu anak-anak bisa mengeluarkan bukunya masing-masing. Kesadarannya ya Bu. Iya, iya betul. Nah, Terus, selanjutnya saya itu mengenalkan dengan nasionalisme itu dengan menyanyikan lagu nasional Pak. Satu Nusa Satu Bangsa. Di situ ya. Selanjutnya saya menyebutkan tujuannya yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini juga. Nah, masuk ke intinya di sini saya menampilkan sebuah video Pak. Video mengenai bangun datar ya. Sebelumnya saya juga mengenalkan dengan lagu-lagu biar anak itu lebih paham dengan disiapkan videonya juga. Setelah itu saya juga menampilkan sebuah gambar di mana itu anak akan memunculkan sebuah masalah, itu bentuk apa seperti itu. Setelah itu saya juga mengenalkan mengenai ciri-ciri dari bangun datar tersebut. Ya, setelah itu saya juga membuat kelompok Pak. Membuat kelompok di dalam 3 kelompok itu saya memberikan permasalahan yang mana permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan secara kelompok. Nah, setelah selesai itu akhirnya anak-anak itu melakukan presentasi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah mereka buat dengan salah satu itu. Nah, sebelumnya itu saya juga memberikan kuis dari Wow tadi agar anak itu aktif untuk maju, di mana anak itu saya menggunakan spin. Yang lingkaran itu ya?
Undian itu ya. Ya, itu. Nah, dengan itu kan anak akan antusias untuk melihat di depan dan memperhatikan seperti itu. Nah, setelah anak mempresentasikan, anak itu menanggapi. Nah, setelah menanggapi, tetapi di dalam itu anaknya kurang respon ya. Nah, sesudah itu akhirnya saya melakukan ice breaking dan diakhiri dengan penutup. Di dalam penutup itu saya berikan evaluasi dulu Pak untuk mengetahui pemahaman anak seberapa, dan alhamdulillah untuk hasil evaluasi tadi anak minimal nilainya 80 gitu, dan ada yang 100 beberapa. Dan selanjutnya setelah itu anak menyampaikan kesimpulan dari hasil yang telah mereka pahami dari itu, dan diakhiri dengan doa. Seperti itu. Jadi dari cerita Bu Ana tadi, saya sambil cross check ya Bu ya terkait dengan di praobservasi. Tadi memang benar tujuannya sudah tercapai. Tadi kan ada terkait dengan membedakan segi banyak dan bukan segi banyak ya. Kemudian ada memberikan contoh-contoh bahan datanya tadi muncul bentuk gambar, terus kemudian menjelaskan ciri-ciri bahan datanya seperti ada segi 3, segi 4 seperti itu. Kemudian tadi juga sudah sesuai terkait dengan strateginya, model problem based learning, sintaknya sudah keluar mulai dari masalah, diskusi sampai presentasi seperti itu. Kemudian tadi ada diferensiasinya juga sudah muncul, seperti tadi diferensiasi konten, ada video, ada lagu. Kemudian tadi prosesnya juga sudah muncul terkait dengan kegiatan kelompok tadi ya, tiga kelompok. Terus satu lagi terkait dengan KSI-nya juga sudah muncul terkait dengan kesadaran diri, pengalaman maju presentasi dan sebagainya. Nah, terkait dengan jalannya tadi pembelajaran dari Bu Ana sendiri, setelah menjelaskan secara detail hambatan, kira-kira kendalanya apa Bu, atau hambatan-hambatan apa yang muncul pada saat tadi observasi seperti ini? Ya, tadi di dalam pelaksanaannya sebenarnya pikirnya harus sesuai dengan itu ya Pak, tapi secara di lapangan selalu ada yang tidak yang diharapkan, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, untuk hambatan-hambatan yang saya hadapi saat pelaksanaan tadi ada persiapan saya. Jadi persiapan saya itu masih kurang Pak, seperti itu. Terus untuk keaktifan siswa juga masih kurang ya, keaktifan. Dan ketiga itu ada anak-anak itu masih kurang konsentrasi di dalam pembelajaran. Kurang konsentrasi ya Bu? Ya. Bisa dijelaskan lagi terkait dengan persiapan masalah tadi, hambatan persiapannya seperti apa? Nah, untuk persiapan tadi karena biasanya saya menggunakan yang Canva Pak. Ya, nah Canva itu kan nyalurnya ke WiFi ya Pak ya. Nah, tetapi ada kendalanya, WiFi itu sering terputus Pak. Jadi setiap kadang ada lagu yang putus terjeda seperti itu. Jadi itu akan mengganggu pembelajaran ya Pak ya. Nah, juga saat itu baterainya sedikit low ya Pak ya. Ya itu juga akan mempengaruhi dalam persiapan saya dalam pembelajaran. Tapi biasanya lancar sebenarnya kalau pakai Canva seperti itu sebenarnya. Kalau biasanya videonya pendek, biasanya kan saya pakainya yang WiFi yang HP itu ya Pak ya. Lah tapi tadi itu coba pakai yang di kelas, ternyata saya pikir lebih kuat, ternyata malah macet. Ya seperti itu. Oke, terkait dengan persiapan. Kemudian keaktifannya tadi seperti apa Pak? Anda menganggap hambatan di keaktifan? Anak itu saat saya suruh memberikan saran atau pendapatnya mengenai anak-anak yang sudah presentasi itu, anak-anak itu hanya bilang tidak ada, dan bilangnya itu sudah. Gitu. Ya, jadi anak itu tidak berani mengungkapkan gitu loh Pak. Ya, jadi kurang aktif dalam. Jadi pendapatnya enggak muncul dari anak ya seperti itu ya.
karena mungkin saya itu kan juga mengajarnya kelas 2, berbeda dengan yang kelas tinggi masih bisa mengungkapkan walaupun hanya beberapa kata, mungkin lebih kritis ya Pak ya. Tapi untuk kelas 2 itu sedikit berbeda Pak, belum berani mengungkapkan apa yang dilihatnya seperti itu. Berarti kaitan tingkat perkembangannya anak ya seperti Iya, itu. iya. Kemudian tadi ada terkait dengan hambatan kurang konsentrasi, itu yang seperti apa? Nah, saat pembelajaran itu anak kadang berbicara sendiri Pak, berbicara sendiri, terus kadang masih ada yang bermain dan duduknya masih kurang baik seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin saya itu taunya karena waktunya itu juga mau berbarengan dengan yang istirahat dan ada anak-anak kelas lain yang sudah iya seperti itu, akhirnya membuyarkan pikiran anak. Nah, jadi anak itu nggak fokus seperti itu. Oke, berarti tadi hambatannya ada 3 ya Bu ya, terkait dengan persiapan, kemudian ada keaktifan yang masih kurang, kemudian ada kurang konsentrasi ya Bu ya. Nah, coba kita identifikasi kira-kira kalau dari penjelasan Ibu Ana sendiri yang begitu rinci masalah persiapan, keaktifan, sama konsentrasi, alasan apa ya penyebabnya yang memunculkan kejadian-kejadian seperti itu? Contoh tadi anak kok kurang aktif, tidak mengeluarkan pendapat, itu menurut Bu Ana itu alasannya apa? Mungkin kosakatanya belum banyak juga Pak, jadi kurang terbiasa juga dengan mengungkapkan pendapat. Oh, kaitan kosakatanya. Iya, jadi ya sudah, misalkan sudah selesai itu dia ya sudah nggak berani mengungkapkan. Berarti memperkaya kosakatanya masih kurang ya berarti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau yang terkait tadi kurang konsentrasi, apa yang menyebabkan anak konsentrasi tadi terkait dengan waktu tadi ya. Iya, waktu. Terus dari hambatan tadi, kira-kira ada apa enggak solusi yang mungkin terpikirkan oleh Bu Ana untuk mengatasi, ya setidaknya mengurangi agar hambatan-hambatan itu tidak muncul di pembelajaran seperti biasa lah seperti itu. Ya, karena saya kan tadi untuk persiapannya saya menggunakan Canva ya Pak. Iya. Saya pikir itu untuk Canva itu kan lebih kreatif, lebih banyak gambar-gambar yang menurut saya itu biar anak itu lebih tertarik dengan video dan PPT yang telah saya buat. Nah, mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih di-download dulu atau bisa menggunakan PPT yang biasa Pak. Jadi itu untuk video dan yang lain-lain tidak akan terganggu dan tidak akan terputus di tengah jalan. Itu dulu ya Bu ya, itu terkait dengan persiapan. Ya. Kemudian untuk kaitan dengan tadi keaktifan anak. Untuk keaktifan anak mungkin saya bisa melatih anak untuk mengungkapkan apa yang dirasa anak. Jadi saya biasakan untuk saling memberikan pertanyaan dan anak biasa menjawab seperti itu. Ya, umpan balik. Ya. Jadi anak nanti akan terbiasa untuk mengungkapkan apa yang bisa diungkapkan oleh anak. Terus untuk tadi hambatan kaitan dengan kurang konsentrasi, mungkin saya bisa menambahkan dengan kurang konsentrasinya anak, saya bisa lebih fokus ke anak. Jadi lebih keliling lagi biar anak itu lebih fokus dalam memahami materi. Setelah itu mungkin saya lebih ke ice breaking yang singkat biar anak itu fokus. Misalkan juga dengan halo, hai, seperti itu kan nanti anak akan fokus lagi, seperti itu. Terganggu lagi. Ya, nanti akan fokus ke depan lagi, seperti itu Pak. Nah, baik, jadi solusinya cukup harapannya bisa memperbaiki seperti tadi terkait persiapan tadi dulu dengan antisipasi tadi tidak terputus seperti itu. Kemudian yang umpan balik ya terkait dengan agar keaktifan muncul. Kemudian ada tadi agar konsentrasi anak tidak terpecah, harapannya bisa speaking maupun keliling seperti itu ya Bu. Nah, itu terkait dengan solusi yang sudah dimunculkan Bu Ana ini.
kira-kira rencananya kapan untuk menerapkan memperbaiki hambatan-hambatan ini? Dengan banyak kendala hambatan yang telah saya lakukan tadi, mungkin saya akan lebih introspeksi lagi dan bisa melakukan ini setelah proses ini selesai. Jadi mungkin setelah nanti pembelajaran atau untuk besok bisa saya terapkan, Pak. Oh gitu. Jadi secepatnya akan saya tindak lanjuti. Jadi kesimpulan dari pasca observasi ini tadi dari Bu Ana muncul hambatan ya Bu ya. Ya. Bisa tadi dijelaskan hambatan apa saja. Solusinya juga dari penjelasan hambatannya seperti apa. Karena solusinya muncul sendiri dari Bu Ana dan harapannya itu bisa segera diperbaiki agar tidak muncul di pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Itu terkait dengan pasca observasi ini. Dan satu lagi Bu, terkait dengan hambatan tadi, mungkin ya tadi kan ada masalah persiapan, ada masalah keaktifan, ada enggak dari Bu Ana sendiri terkait dengan kegiatan pengembangan diri ke depannya yang akan Anda lakukan, mungkin bisa berkaitan dengan ini, bisa berkaitan dengan Canva, bisa berkaitan dengan keaktifan, mungkin ada wacana apa Untuk pengembangan diri mungkin saya akan mengikuti yang itu loh Pak, seminar mengenai Canva, jadi akan lebih memahami aplikasi-aplikasi mengenai Canva tersebut. Jadi biar tidak terjadi apa yang maksud di tengah-tengah seperti itu Yeah. ya. Jadi yang pertama tadi seminar aplikasi, kemudian ada lagi mungkin selain seminar. Mungkin yang kalau di kegiatan KKG itu kan biasanya ada saling apa ya Pak ya, dengan teman sejawat itu saling gimana misalkan ada kendala ya, sharing mengenai kendala-kendala harusnya seperti apa, seperti itu Pak. Jadi diceritakan di KKG seperti itu ya Bu ya, terkait dengan permasalahannya nanti disaringkan dengan rekan sejawat yang satu level seperti itu ya Bu. Bisa KKG juga, bisa juga di dalam sekolahan seperti itu kan bisa sharing-sharing dengan teman sejawat seperti itu. Tadi ada dua ya terkait dengan tadi seminar atau pelatihan seperti pelatihan Canva, kemudian tadi aktivitas kegiatan sharing di KKG maupun di sekolah. Kemudian kira-kira butuh dukungan apa Bu terkait dengan yang pertama tadi sarana seminar aplikasi Canva seperti itu, mungkin ada dukungan yang perlu dibutuhkan oleh Bu Ana sendiri? Kalau dukungannya mungkin lebih ke waktu dan waktunya Pak. Waktunya. Iya. Karena kan kalau mengikuti seminar itu biasanya tidak hanya beberapa jam, ada mungkin beberapa hari. Itu kan juga memerlukan waktu yang lebih untuk bisa sepenuhnya mendapatkan ilmu dari seminar tersebut. Gitu. Jadi ada semacam waktu space untuk mengikuti seperti itu. Jadi ada kelonggaran untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini seperti ini. Ya, Baik, terkait dengan rencana pengembangan diri yang sudah diceritakan Bu Ana sendiri, sudah saya tangkap. Jadi ada saling dukung terkait dengan hambatan tadi masalah persiapan, keaktifan, dan kurang konsentrasi seperti itu. Kemudian muncul rencana pengembangan diri berikutnya yaitu berupa pelatihan dan ada sharing melalui KKG maupun dari lingkup sekolah sendiri. Baik, itu terkait dengan kegiatan kita Bu. Jadi rentetan observasi sudah, dan pasca sudah. Kita berharap dengan kita melakukan observasi supervisi akademik ini bukan hanya semacam justice ya Bu ya. Jadi memang kita identifikasi masalah dari apa yang diperoleh oleh Bu Ana sendiri, kemudian tadi memunculkan solusinya,
dan komitmennya ya segera dilaksanakan seperti itu. Jadi itu dulu dari hadapan supervisi akademik. Harapannya semoga lancar di pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.